Novel fantasi berlanjut hari ini, Dokter Tanpa Tanding Ye Kui yang ke-2981. Dengan judul Ceritakan Padaku. Selamat menikmati. Sebuah lubang muncul di antara alis lelaki tua itu, tubuhnya langsung menegang, dan matanya melebar, penuh keengganan dan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kecepatan dan kekuatan Ye Kui akan begitu kuat sehingga dia terbunuh di tempat bahkan sebelum dia bisa menggunakan teknik rahasia yang dia banggakan. Badan lelaki tua itu jatuh dengan lemah ke tanah. Ye Kui melintas dan dengan cepat memeluk Xiaodi. Lalu, dia berbalik dan menendang. Badan lelaki tua itu terinjak-injak hingga berkeping-keping. "Xiaodi, tidak apa-apa, aku akan mengantarmu pulang." Ye Kui berkata dengan lembut, nadanya penuh kelembutan dan kenyamanan. Meskipun Xiaodi masih tidak sadarkan diri, dia sepertinya merasakan aura Ye Kui, alisnya sedikit mengendur, dan raut mukanya sedikit melembut. Lalu, mata Ye Kui tertuju pada wajah Xiaodi. Aneh, kenapa orang-orang dari klan Nether ingin menangkap Xiaodi? Apakah ini kebetulan, atau ada motif lain? Ye Kui merasa sedikit aneh. Hah, tiba-tiba, Lao Jiu mengeluarkan suara terkejut. Ada apa? Lao Jiu terkekeh dan berkata, "Wah, harus kuakui, kamu benar-benar beruntung." "Apa maksudmu dengan ini?" Ye Kui bertanya. Lao Jiu berkata, "Jika saatnya tiba, kamu akan mengetahuinya." Berpura-pura menjadi misterius. Ye Kui tiba-tiba teringat sesuatu, meraih tangan kanan Xiaodi, memperlihatkan gelang kristal ungu di pergelangan tangannya, dan bertanya, "Jiu tua, gelang ini sepertinya agak luar biasa, bisakah kamu mengetahui asal-usulnya?" Omong kosong. Saya pikir saat itu, saya bepergian ke seluruh dunia dan tidak pernah melihat apapun. Bagaimana mungkin sebuah gelang bisa disembunyikan dari mata saya? Ye Kui berkata, "Ceritakan padaku tentang hal itu. Saya akan mengatakannya saja jika Anda meminta saya." Lao Jiu berkata, "Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika saatnya tiba, Anda akan mengetahuinya. BTW, awasi gadis kecil ini dan jangan biarkan dia jatuh ke tangan orang lain. Dia akan sangat berguna bagimu." Ketika Ye Kui mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberutnya. Mungkinkah identitas Xiaodi tidak sederhana? "Jiu tua, katakan saja padaku apa yang kamu ketahui. Dengan hubungan kita, mengapa kita harus menyembunyikannya?" Lao Jiu terkekeh dan berkata, "Bagaimanapun, ingat kata-kataku, kamu akan tahu kapan waktunya tiba." Tergantung pada. Ye Kui sangat marah, tapi tidak punya pilihan selain berkata, "Jiu tua, pernahkah kamu mendengar kalimat ini?" "Apa yang kamu bicarakan?" Lao Jiu bertanya. Ye Kui berkata, "Jika kamu tidak selesai berbicara, Jiji akan kekurangan setengah." Lao Jiu berkata, "Tidak masalah, tubuhku tidak utuh sekarang. Itu milik nenekmu." Ye Kui mengutuk, mengambil Xiaodi, berbalik dan menuju kota kekaisaran. Pada saat yang sama, neraka. Ini adalah tempat yang gelap dan terisolasi. Tidak ada sinar matahari di sini, langit selalu diselimuti lapisan tebal awan gelap, bahkan waktu seakan ditelan oleh kegelapan tak berujung ini. Ada aura yang menindas dan aneh di sekelilingnya, yang membuat hati orang-orang membeku, seolah setiap inci ruang dipenuhi dengan kematian dan keputusasaan. Di dunia yang gelap ini, sebuah istana megah berdiri. Itu dibangun dari bebatuan gelap dan menjulang ke awan, seperti raksasa yang sedang tidur, diam-diam menghadap ke tanah mati ini. Lingkungan sekitar aula ditutupi dengan segala macam rune dan totem aneh, bersinar dengan cahaya biru redup, menambah sedikit misteri dan teror pada aula yang sudah suram. Di dalam aula utama, cahayanya redup, dengan hanya beberapa lampu yang dinyalakan oleh api dunia bawah yang memancarkan cahaya redup, nyaris tidak menerangi ruangan. Di tengah aula terdapat singgasana yang terbuat dari tulang. Ada sosok muda duduk di kursi. Dia mengenakan jubah hitam cantik dan topeng indah di wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang dalam dan dingin. Orang ini adalah Pangeran Dunia Bawah. Di kedua sisi di bawah Pangeran Dunia Bawah, 6 pria tua dan seorang wanita tua duduk masing-masing menarik napas dalam-dalam. Ketujuh orang ini semuanya adalah tetua klan Nether. Di tempat kejadian, selain kursi tetua ke-10 dan tetua ke-9, juga terdapat kursi kosong. Kursi ini berada tepat di bawah tangan kiri Pangeran Klan Nether. Ini adalah kursi eksklusif untuk tetua agung Klan Nether. Namun,
Sekarang Tetua Agung Klan Nether tidak bisa keluar dari pengasingan, jadi kursi ini selalu kosong. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa orang-orang di aula saat ini adalah penguasa dunia gelap ini, dan mereka mengendalikan nasib dunia bawah. Pangeran Klan Nether sedang duduk di atas tahta. Di bawah topeng, sepasang mata jahat bersinar, dan bertanya, Tetua ke-9 dan Tetua ke-10, apakah Anda sudah mendengar berita? Tetua ke-5 menjawab, melapor kepada Yang Mulia Putra Mahkota, Lao Jiu dan Lao Ten belum mengirimkan berita apapun, tetapi Anda tidak perlu khawatir. Lao Jiu dan Lao Ten adalah Raja Suci yang tiada taranya. Dengan kekuatan mereka, perjalanan ini pasti akan berhasil. Wanita tua itu melanjutkan dan berkata, ya, semua orang tahu kekuatan Lao Jiu dan Lao Ten, dan tidak ada masalah untuk menangani hal sekecil itu. Mendengar ini, mata putra mahkota Klan Nether melembut dan dia berkata, ketika mereka kembali, mereka akan dapat membuka gerbang ke dunia bawah. Pada saat itu, saya akan dapat memimpin pasukan Klan Nether untuk memusnahkan keluar dari dunia budidaya. Saya hanya tidak mengerti mengapa dia tidak mendukung keputusan saya dan mengapa dia harus melarikan diri. Jika dia tidak melarikan diri, kami, suku Nether, tidak akan bisa mendapatkan makanan sebanyak itu. Saat Tetua ke-9 dan Tetua ke-10 kembali, aku pasti akan membuatnya terlihat bagus. Kata-kata Pangeran Dunia Bawah dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, Tetua ke-7 berkata, Yang Mulia, bagaimanapun juga, dia memiliki darah Kaisar Ming. Ketika Lao Jiu dan Lao Ten kembali, saya harap Anda akan menunjukkan kebaikan Anda. Ya. Tetua ketiga juga berkata, tidak peduli apa, saya masih berharap Yang Mulia Putra Mahkota dapat menyelamatkan nyawanya, jika tidak, kami tidak akan bisa menjelaskannya ketika Kaisar Hades dibangkitkan. Tetua kedua juga berkata, Yang Mulia, Anda harus sangat berhati-hati dalam menghadapinya. Bagaimanapun, ketika Lao Jiu dan yang lainnya kembali, dia tidak lagi dapat mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Pangeran Dunia Bawah mencibir, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya. Bagaimanapun juga, dia adalah saudara perempuan kandungku, dan aku pasti akan membiarkan dia hidup dengan baik. Nada suaranya dingin, dan semua orang yang hadir mengerti bahwa meskipun dia kembali, keadaannya mungkin akan lebih buruk daripada mati. Kita tidak akan membahasnya sekarang, mari kita bahas masalah menyapu bersih dunia budidaya. Pangeran Dunia Bawah berkata, dunia budidaya memiliki wilayah yang luas, populasi yang besar, banyak tuan, dan faksi yang terpisah. Di mana kita harus memulai penyisirannya, para tetua? Saya pikir kita harus mulai dengan Tanah Suci Timur terlebih dahulu. Tetua ke-8 berkata, Tanah Suci Timur memiliki klan Yin Yang, klan Butian, Tanah Suci Kuno, Tanah Suci Taichu, dan klan Pedang King Yun. Saya mendengar bahwa di antara semua beku, mereka yang berlatih ilmu pedang memiliki tulang yang paling keras. Bagaimana kalau kita mulai dari klan Pedang King Yun? Informasi tentang klan Nether telah jatuh, dan mereka masih belum mengetahui bahwa pola dunia budidaya telah berubah. Segera setelah Tetua ke-8 selesai berbicara, tiba-tiba, seorang penjaga yang mengenakan baju besi bergegas-bergegas. Penjaga itu menjadi pucat dan buru-buru berkata, Yang Mulia, sesuatu yang serius telah terjadi. Begitu kata-kata ini keluar, entah kenapa, beberapa tetua di tempat kejadian merasa sedikit tidak enak pada saat yang bersamaan. Bersambung.